Iya, kami tugasnya Pak dari PHK belum dapat gaji dari bulan Maret sampai. Sudah lapor di Snaker belum? Sudah, tapi sampai sekarang belum ada kemajuannya sama sekali. Kita udah batalin mereka juga kan? Iya. Udah putus tuh. Iya, jadi sekarang PPD sudah beroperasi. Bahkan sudah ada perjanjian kerjasama untuk operasi lagi. Coba ya panggil kasusnya. Kami tidak dihiraukan sama Di sekali, Snaker Pak. kenapa nggak panggil gitu? Iya, Ini sampai yang sekarang. transportasi ya, saya sudah kontak Pak Iya. Kadis Pak, masih proses Iya, di Pak. sana, masih mau panggil lagi. Masih proses. Iya. Ya udah, Dari udah jalannya. belum ada kemajuan sama sekali, dipanggil pun kita belum. Kemarin Pak. baru Belum kesana, ada. kemarin baru terima bukalu. Belum di ada, dinas, Pak. Pak. Dari bulan Maret sampai sekarang hari, ini. hari Jumat. Ya udah, Hak tadi kami ditunggu belum aja. ada. Makanya kalau sengketa gitu repot. Iya. Mesti pengadilan Jadi apa. solusinya kita gimana Pak? Solusinya Tunggu saya. pengadilan. Kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau udah perusahaan. Maaf nih Pak, kan udah pernah ketemu kami di Snaker, cuma kan Tidak ada direksi sama pemegang saham saling menyalahkan, itu bukan tanggung jawab kami, tanggung jawab Iya. pemegang saham gitu Pak. Makanya mesti proses gugat-menggugat. Makanya kalau ada sengketa industri repot. Kita sekali berkali-kali itu sering kalah. Karena kontrak kita semua itu nggak kuat. Itu masalahnya. Masalahnya PPD udah operasi Pak, kan kita tidak Ya, makanya dihiraukan. itu yang saya maksud Kan saya. itu salah satu operatornya. Makanya akhirnya kan gugat. Ini bukan saya aja, orang banyak Betul. Pak. Iya. Kita udah tahu dia kejadian kayak gitu nggak bisa ngapa-ngapain. Paling saya bisa nawarin apa tuh nggak? Ya udah, mau kerja di Transjakarta nggak? Mau kerja di operator yang lain nggak? Tapi persoalannya teman-teman kan bukan itu. Iya. Bukan soal Gaji kerja. dari Mau nuntut, Maret sampai- kalau saya diberhentiin mesti tuntut gugat sekian hitungan, itu Dan yang masalah. Belum dikeluarkan PHK perorangan Makanya belum ada. makanya juga. itu yang jadi masalah. Masalah kita kan bukan soal kerjanya sekarang, tau nggak? Masalahnya saya berhenti, kamu mesti bayar saya berapa kali dong? Jasa saya sekian. Nah itu akhirnya kan sengketa. Sekarang kan undang-undang kita kan agak lucu juga. Misalnya saya pegawai ibu ya, Iya. saya mencuri, saya curi nih, saya curi, betul-betul saya curi handphone ibu nih. Terus ibu pecat saya kan? Saya bisa gugat ibu loh untuk kasih saya uang jasa 10 tahun. Kan saya kerja udah di atas 10 tahun misalnya. Saya gugat ibu loh. Ini boleh, ini negara kita seperti ini. Nah ibu kira-kira marah nggak? Terus saya ternyata di proses pengadilan, inkra, saya dinyatakan asli mencuri. Saya di penjara. Kalau saya gugat pakai pengacara yang top segala macam, saya di penjara pun uang jasa hilang. Nggak bayar ke saya. Tapi selama 3 tahun saya baru kena gitu ya. Ibu harus bayar gaji saya terus menerus. Nah kalau ibu yang jadi pengusaha, ini kita bicara manusia nih. Ibu ikhlas nggak kasih ke saya? Nah, saya tanya jujur gitu loh, ikhlas nggak? Sekarang ikhlas nggak kasih Kan ke saya? beda persoalannya. Iya, Ini kan betul. pencurian. Nggak, Beda, maksud Pak. saya, Kita kerja udah mau 10 betul. tahun. Saya Beda, Pak. kasih yang ekstrim. Iya. Saya kasih yang ekstrim. Nah kalau ibu jadi pengusaha yang jahat, nggak punya tenggang rasa, dia mau bayar kalian nggak dengan cepat? Itu yang masalah. Makanya saya bilang peraturan kita itu nggak bisa menghukum dia. Itu saya tanya, kalau ibu nggak ikhlas, ya kalau saya misalnya udahlah pusing amat lah, daripada pusing. Tapi kalau misalnya ibu yang tipe orang yang memang keras nih, ada pengacara lagi. Transjakarta kan, Iya, pemegang saham kita kan operator Transjakarta. Iya. Bapak kan Betul. program Sekarang pastinya. kita yang operator. Saya juga tidak mungkin karena ibu bapak di sini, saya ngerti pikiran bapak. Kalau gitu gue sikat dia, nggak boleh pakai bus dia. Ini 10 juta orang bos. 1 tahun ini saya mau ngangkut 1.300.000 orang nih satu hari. Nanti ada korban baru. Ya makanya artinya kan kita udah ketat, kita udah singkirkan ratusan bus. Jadi bagi saya bus yang jelek tetap kita potong. Tapi persoalan sengketa seperti ini, saya nggak boleh seperti anak kecil menghukum dia dong. Berarti kalau saya menghukum dia, dia punya berapa ratus pegawai lagi harus bangkrut. Anda nggak benar kalau gitu bicaranya. Berarti demi kalian suruh saya
Bilang Transjakarta putusin kontrak sama mereka, dia gugat saja biar mampus 200-500 pegawai yang lain, nggak usah kerja. Bukan seperti itu. Bukan Pak. seperti itu. Makanya Bukan nggak, seperti itu. saya nangkapnya begitu loh. Bukan Pak, Enggak, bukan salah, Pak. Pak. Nah makanya Bukan. kalau bukan, saya udah kasih solusi. Kita pakai Disnaker tekan, pelajari, sidang. Itu mau gimana lagi? Saya sih orangnya fair aja. Anda mau nyuruh saya ngapain sekarang? Kasih tahu saya, ajarin saya. Kalau kamu jadi gubernur, ajarin saya sekarang. Saya dengerin, ayo. Mau jadi apa coba? Kalau kamu jadi gubernur sekarang, jadi saya, ajarin. Ya kasih tahu, sini maju-maju, ajarin. Apa? Ajarin saya, maunya gimana? Bukan mau mengajar. Ajarin. Ya, bukan mau mengajar. Jadi kan Gak apa-apa, ajarin aja. Saya prinsip saya kayak di kampung saya. Kalau bodoh nurut, pintar ngajar. Jadi manusia jangan udah bodoh kagak mau nurut, pintar gak mau ngajar. Lu kalau lebih pintar dari gua, ngajar gua sekarang. Gua dengerin. Kasih tahu saya. Ayo, ngomong. Jakarta kan katanya kan transportasi kelas dunia Pak. Iya. Maunya apa sekarang? Enggak, sekarang saya mau tanya kasus Anda. Transjakarta mau kelas dunia, gue udah beli Scania semua. Ya. Itu adalah kelas dunia. Sopir macam-macam gue pecat. Direksi gue pecat. Nah, jadi sekarang mau apa? Sekarang kasus Anda, saya udah kasih solusi. Masih panggil ini datang ke Disnaker, lu mau apa sekarang? Ngajarin saya apa lagi? Jangan ke Transjakarta kelas dunia. Iya, pasti mau kelas dunia. Makanya operator brengsek gue pecat. Sopir brengsek gue pecat. Emang gue nggak tahu operator dulu nakal? Main semua, ngebut-kebutan, hitung kilometer. Aku punya bukti semua loh. Pak, sekarang kalau Bapak jadi saya, Iya. sudah kerja 9 tahun. Itu yang saya katakan, ini persoalan undang-undang kita lemah. Makanya saya hanya bisa bantu, suruh Disnaker, tekan dia. Itu yang saya bilang. Saya kan suruh pengacara saya bantuin. Kalau soal di sidang kalah, saya nggak bisa kontrol hakim. Bapak, bisa ada pertanyaan Pak. Bisa nggak sebagai Bapak Gubernur punya wewenang memanggil pemegang saham kami, Mayasari, PPD, Metro Mini, sama Kita udah Sidresep? mau putusin. Jadi yang namanya konsorsium udah kita putusin. Kita udah tekan mereka, bus Anda jelek kita potong. Tapi kalau saya mau ikutin emosi saya, kalau bukan gubernur, dipotong yang tidak ada kata pakai. Jangankan mereka yang Islam marah. Saya aja bukan penganut Islam. Kalau Al-Quran itu dibilang bohong, saya juga marah. Kenapa? Karena saya percaya Al-Quran diturunkan oleh Nabi besar Muhammad. Saya belajar Islam, saya bisa ngaji Al-Fatihah. Keluarga saya banyak yang Muslim. Jadi ini sangat-sangat menyakitkan hati ketika orang memfitnah, dan kita sudah katakan, ketika saudara melapor dan laporan saudara itu dipakai di dalam BAP, dan kemudian penyataan mereka itu memberatkan. Coba dengar lagi. Karena saya percaya Al-Quran diturunkan oleh Nabi besar Muhammad. Saya belajar Islam, saya bisa ngaji Al-Fatihah. Coba dengar Karena saya lagi. percaya Al-Quran diturunkan oleh Nabi besar Muhammad. Saya belajar Islam, saya bisa ngaji Al-Fatihah. Coba dengar Karena saya lagi. percaya Al-Quran diturunkan oleh Nabi besar Muhammad. Saya belajar Islam, saya bisa ngaji Al-Fatihah. Apa maksud ibu ini mengatakan Al-Quran diturunkan oleh Nabi besar Muhammad? Karena saya percaya Al-Quran diturunkan oleh Nabi besar Muhammad. Saya belajar Islam, saya bisa ngaji Al-Fatihah. Keluarga saya banyak yang Muslim. Al-Quran diturunkan oleh Nabi besar Muhammad. 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 Adik Ahok bakal dipolisikan Republika Ko.id Jakarta. Pembina Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) akan melaporkan adik Basuki Cahayapurnama, Ahok, Vivi Leti Indra alias FF ke Polda Metro Jaya. Vivi diduga telah menistakan agama Islam dalam video YouTube yang tengah viral ke media sosial. Diketahui video pernyataan Vivi tersebut diunggah oleh akun Eja Sindiket berjudul "Video Full Pengacara Ahok Sebut Al-Quran Diturunkan Nabi Muhammad", pembina ACTA.
Habibur Rahman rencananya akan melaporkan adik Ahok tersebut siang ini. Insya Allah pukul 14 akan melapor, ujar dia saat dikonfirmasi, Kamis 12/1. Ia menuturkan, Vivi layak dilaporkan lantaran sudah menerjemahkan keyakinan umat muslim berdasarkan persepsinya sendiri. Ia soal pernyataannya mer-FF itu yang mengatakan, saya percaya Al-Quran diturunkan oleh Nabi besar Muhammad, ucapnya. Kendati demikian, Habibur Rahman belum mengetahui secara jelas pernyataan Vivi tersebut, seperti terkait lokasinya dan konteks pengucapannya. Yang jelas ada video itu beredar di medsos. Ada juga beberapa orang mempertanyakan ke saya lihat berkali-kali dari tadi malam. Ya, sementara ini kami menduga kuat ini terjadi penodaan agama, kata dia. Ia meluruskan pernyataan Vivi tersebut. Menurut dia, Al-Quran bukan diturunkan oleh Nabi Muhammad melainkan oleh Allah SWT. Namun, Vivi telah sembarangan mengutip ajaran agama Islam tersebut. Itu perbedaannya sangat besar dengan mengatakan diturunkan oleh Nabi besar Muhammad. Berarti kan Al-Quran itu ajaran manusia, jelas dia. Sementara itu, Vivi Leti Indra langsung meminta maaf gitu mengetahui bakal dilaporkan ACTA ke polisi terkait tuduhan penghinaan umat Islam tersebut. Ia bahkan menuliskan surat terbuka kepada masyarakat. Kalau ada perkataan saya yang menggebut-gebu sehingga salah kata menyampaikan, maka saya sebagai manusia yang penuh salah, memohon maaf, ujar Vivi dalam keterangan tertulisnya, Kamis 12/1. Vivi mengaku tak bermaksud mengartikan bahwa Al-Quran diturunkan oleh Nabi Muhammad, melainkan diturunkan Allah melalui Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Dia sendiri menyebut, dalam Al-Quran juga berisi ajaran yang sama dengan kitab suci agamanya, yakni Alkitab. Di dalam Al-Quran ada tulisan mengenai para nabi yang ada di Injil juga seperti Nabi Nuh, Daud, termasuk Isa Al-Masih, ucapnya. Ia mengaku, justru dirinya juga akan geram ketika ada orang yang menghina Al-Quran dengan menyebut bohong atau memelintirnya. Karena di Al-Quran ada tentang Isa Al-Masih yang saya percaya sebagai Tuhan Yesus, kata dia. Masih di republika.co.id, ACTA bakal lengkapi bukti primer untuk laporkan adik Ahok. Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) mendatangi Polda Metro Jaya untuk berkonsultasi dengan polisi terkait laporannya terhadap adik Basuki Cahayapurnama, Ahok, Vivi Leti Indra pada Kamis 12/1 sore. Oleh polisi, ACTA diminta membawa bukti primer rekaman video pernyataan Vivi yang dinilai menistakan agama Islam tersebut. Ketua ACTA, Kris Ibnu, mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan Vivi ke polisi tentang pernyataannya di salah satu stasiun televisi yang dianggap menistakan agama. Pernyataan tersebut diucapkan Vivi usai sidang Ahok di Kementan, Jakarta Selatan. Dia bilang Al-Quran diturunkan oleh Nabi Muhammad, yang benar itu diturunkan oleh Allah SWT. Nah, kami diminta melengkapi bukti primer, yakni rekaman video dari Tifon. Karena itu kan kami lihat dari siaran langsung Tifon, kami akan lengkapi itu, ujar dia pada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Kamis 12/1. Selain akan membawa rekaman video tersebut, ACTA juga akan meminta pendapat dari MUI apakah ucapan Vivi itu dapat dikategorikan melakukan penodaan agama ataukah tidak. Jika MUI menyatakan masuk kategori penodaan atau penistaan agama, ACTA dipastikan akan memproses adik Vivi secara hukum. Jadi tahapan hari ini kami konsultasi dahulu dan belum buat laporan, ucapnya. Ia menambahkan, pihaknya tak ingin melaporkan Vivi berdasarkan video dari YouTube lantaran yang menjadi sasaran nanti malah si penyebar rekaman video di YouTube itu, sebagaimana kasus Buniyani.
Karena itu, ACTA akan melakukan rapat untuk mengajukan permohonan tertulis ke stasiun televisi tersebut, sehingga bisa menyerahkan rekaman aslinya guna memenuhi bukti primer. Kita akan rapat, bikin surat, ajukan permohonan tertulis ke Tifon dan ke MUI, bukti dilampirkan. Waktunya bergantung mereka, kan ada prosedurnya biasanya kan, kata dia. Sementara itu diberitakan di detik.com. Adik Ahok minta maaf telah slip of tongue soal Al-Quran Jakarta. Adik sekaligus pengacara Basuki Cahayapurnama, Ahok, Vivi Leti Indra meminta maaf soal pernyataannya yang menyinggung umat Islam. Vivi mengaku berbicara terlalu cepat sehingga terjadi slip of tongue atau keseleo lidah saat ingin mengatakan Al-Quran diturunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Keseleo lidah itu terjadi usai sidang kelima Ahok pada Selasa, 12/1 lalu. Saat itu, saksi yang hadir adalah Irena Handono. Dalam sidang itu, kata Vivi, Irena menyebut Ahok mengatakan Al-Quran itu bohong. Vivi tidak terima dengan pernyataan Irena dan lantas membela Ahok. Jadi Hajah Irena itu bilang, Bapak Ahok bilang Al-Quran itu bohong. Padahal Bapak Ahok nggak bilang Al-Quran itu bohong. Saya mencoba jelaskan itu, kata Vivi kepada Detik.com. Kamis, tanggal 12 Januari tahun 2017. Vivi mengaku meski non-muslim, ia pernah belajar Islam. Saya bisa ngaji. Saya tahu Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, tapi waktu ngomong itu, saya cepat banget, sehingga slip of tongue, saya kecepatan ngomong. Tadinya saya mau mengatakan, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, namun karena saking cepatnya, slip of tongue menjadi oleh Nabi Muhammad, jelas Vivi. Vivi pun meminta maaf atas pernyataannya yang telah menyinggung umat Islam. Kalau ada perkataan saya yang menggebu-gebu sehingga salah kata menyampaikan, maka saya sebagai manusia tempatnya bisa salah bicara. Saya mohon maaf karena maksud saya adalah kitab suci Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada seluruh manusia, ungkapnya. Vivi tidak mempermasalahkan rencana advokasi cinta tanah air (ACTA) melaporkan dirinya ke polisi. Ia kembali menegaskan tidak bermaksud untuk menyinggung umat Islam. Secara pribadi ia sangat menghormati Nabi Muhammad. Tidak apa-apa, memang saya ngomong salah, slip of tongue. Saya minta maaf, kata Vivi.